Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa terkait kasus penembakan dua mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara berlanjut hingga malam hari. Mahasiswa bahkan memblokade ruas jalan Martandu dan harus dipukul mundur polisi lewat tembakan gas air mata. Bentrok antara mahasiswa dan polisi di Kendari berlanjut hingga malam hari. Ratusan aparat Polda Sutra bahkan sampai menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi massa. Aparat juga menggunakan kendaraan anti huru-hara untuk membubarkan mahasiswa di Jalan MT Haryono. Unjuk rasa terkait tuntutan mahasiswa agar Polda Sultra segera menuntaskan kasus penembakan dua mahasiswa pada demo sejumlah rancangan undang-undang September tahun lalu. Kontak senjata antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Rombongan polisi ditembaki KKB dari perbukitan. Rombongan polisi yang baru mengantar Wakapolda dan Irwasda Polda Papua ke Bandara Bilorai ditembaki kelompok kriminal bersenjata dari perbukitan seberang Kampung Bilogai, Distrik Sugapa. Penembakan terjadi Jumat siang kemarin ketika pasukan akan kembali ke Polres Intan Jaya. Aparat pun membalas menembak ke arah perbukitan. Tidak ada korban jiwa karena jarak antara aparat dan KKB cukup jauh. Sabar. Standby. Pemirsa, di hari jadinya yang ke-56, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggebrak dengan langsung mengekspor hasil kekayaan lautnya dari kota Manado ke Jepang. Ikan tuna dan ikan nila menjadi produk pertama yang langsung dikirim ke negeri Sakura menggunakan transportasi udara. Produk perikanan laut yang menjadi andalan Provinsi Sulawesi Utara kini sudah bisa langsung diekspor ke luar negeri. 10 ton ikan tuna dan 100 kg ikan nila dikirim langsung ke Jepang menggunakan maskapai Garuda Indonesia di Bandara Internasional Samratulangi, Kota Manado. Ekspor langsung ini dapat memangkas biaya dan waktu pengiriman yang sebelumnya harus terlebih dahulu transit di Jakarta. Pengiriman yang kini hanya memakan waktu 6 jam diharapkan bisa menjaga kualitas ikan dan mampu mendongkrak harga jual ikan yang dikirim ke negara tujuan. Realisasi ataupun prakarsa ekspor langsung atau direct ini atas kerjasama seluruh kementerian lembaga yang terkait. Jadi kita melihat potensi kalau melakukan direct call itu menghemat pertama untuk freight-nya saja sudah langsung 50% hematnya. Kita bersyukur karena kita mengekspor ikan tuna dan contoh 100 kg ikan mujair nila ya. Jadi para petani peternak ikan air tawar jangan ragu karena orang mulai buka penerbangan di Jepang ekspor ikan nila. Kalau cocok orang mau kirim nila file ke Jepang ya. Kekayaan hasil laut Provinsi Sulawesi Utara saat ini 80% diekspor ke Jepang. Pengiriman langsung dari Manado ke Jepang akan berpengaruh terhadap daya saing di pasar global karena dapat memangkas biaya logistik hingga 30%. Dari Manado, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. 22 mahasiswa penerbangan tewas saat pesawat milik militer Ukraina terbakar saat mendarat sekitar 2 km dari pangkalan udara Chufuy, Jumat malam. Belum diketahui penyebab kecelakaan ini. Pesawat angkut Antonov 26 milik militer Ukraina terbakar saat mendarat sekitar 2 km dari pangkalan udara Chuhuiv atau sekitar 400 km sebelah timur ibu kota Kiev. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 21 Jumat waktu setempat. Pada saat kecelakaan, pesawat mengangkut 20 mahasiswa Universitas Angkatan Udara Nasional Kharkiv dan 7 awak. 22 orang tewas, 2 terluka parah dan dievakuasi ke kota Kharkiv, sedangkan 3 sisanya masih dicari.
По-перше, хотів би висловити свої співчуття рідним і близьким. Це велика трагедія для всієї України, для нашого університету, для льотного складу. Ми дуже переживаємо на цій ситуації, тому що ми готували молодих хлопців, які повинні були захищати нашу рідну батьківщину. Selain mahasiswa penerbangan, di dalam pesawat juga mengangkut anggota militer Ukraina. Hingga saat ini penyelidikan masih digelar untuk mengetahui penyebab kecelakaan. 3 bintang film Bollywood India, satu diantaranya artis Deepika Padukone, diminta keterangan Biro Pengendalian Narkotika India dengan dugaan terkait peredaran narkotika di industri film. Tim Nasional Indonesia U16 kembali menggelar pemusatan latihan di Bekasi. Timnas U16 dipersiapkan untuk menghadapi Piala AFC U16 2020 yang rencananya akan digelar awal tahun 2021 mendatang. Tim Nasional Indonesia U16 kembali menggelar pemusatan latihan di bulan September. Tim asuhan pelatih Bima Sakti ini berlatih dari tanggal 20 hingga 29 September 2020 di Bekasi. Dalam pemusatan latihan di Stadion Wibawa Mukti Cikarang Bekasi ini, Bima Sakti memanggil 30 pemain yang 7 diantaranya berstatus debutan. Bima Sakti mengaku puas melihat performa para pemain yang dipanggilnya ke pemusatan latihan. Yang pasti progres banyak ya, terutama masalah chemistry antar pemain, kemudian fisik mereka juga semakin meningkat, dan yang pasti pemahaman taktik yang kita berikan selama ini mereka sudah bisa jabarkan dalam setiap latihan maupun dalam pertandingan. Timnas U16 dipersiapkan untuk menghadapi Piala AFC U16 2020 yang rencananya akan digelar pada awal tahun 2021 mendatang. Alexandro Felix Kamuru dan kawan-kawan berada di grup D bersama Jepang, Arab Saudi, dan Cina. 4 tim semifinal Piala AFC U16 2020 akan lolos ke Piala Dunia U17 2021 mendatang di Peru. Indonesia merupakan satu-satunya negara dari ASEAN yang tampil pada salah satu turnamen usia muda Asia bergengsi 2 tahunan tersebut.